Memang saat itu pamit ke Ki Samsul, saya mau mondok ke Syekhona Holil Bangkalan. Dan yang unik juga, banyak hal rahasia-rahasia yang mestinya itu tidak umum, tapi Yai Syafaat ngerti kan. Mbah As'ad itu kan jarang kelihatan sholat, sampai-sampai ada santri. Apa katanya Ki Samsul? Kamu mondok ke pesantren Syekhona Holil ngabdi, bahasanya. Tidak ada kata-kata ngaji, disuruh ngabdi. Tapi nyampe di sana, saya beberapa waktu yang lalu kemarin sowan kepada duriahnya Mbah Ridwan yang ngerancang lambang NU. Dan itu ndawi bahwa sosok Mbah Yai As'ad di zaman ini ya Mbah Mun kan gitu. bahkan Ki As'ad di sana tidak segan-segan untuk membandikan kudanya, untuk membuang kotoran kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai kisah Kiai Haji Raden As'ad dan Kiai Haji Zaini mondok ke Syekhona Holil, yang satu disuruh ngaji, satu lagi disuruh bangun pondok. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Yang subscribe channel ini, semoga rezekinya melimpah ruah dan masuk surga. Yang belum subscribe, subscribe-lah sekarang juga. Kudoakan kamu masuk surga. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila dalam video ini ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Kisah Kiai Haji Raden As'ad dan Kiai Haji Zaini mondok ke Syekhona Holil, yang satu disuruh ngaji, satu lagi disuruh bangun pondok. Pendiri pesantren Nurul Jadid, Kabupaten Probolinggo, Kiai Haji Zaini Mun'im dan pengasuh kedua Ponpes Salafiyah Syafi'iyah, Kabupaten Situbondo, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin merupakan santri Syekhona Holil Bangkalan. Dua kiai ini masih memiliki hubungan keluarga. Namun, Syekhona Holil mendidik keduanya dengan cara berbeda. Perbedaan itu diceritakan putri Kiai Haji Raden As'ad, yaitu Nyai Makiyah, dan Kiai Haji Moksid Ghazali yang kini Khatib PBNU. Nyai Makiyah, suatu saat Kiai As'ad menyampaikan keinginannya untuk belajar kepada Syekhona Holil Bangkalan kepada Kiai Syamsul Arifin, ayahnya. Saya mau mondok ke Syekhona Holil Bangkalan. Mau ikut kakak saya, Kiai Zaini Mun'im, kata Kiai As'ad. Kamu mondok ke Syekhona Holil, ngabdi, jawab Kiai Syamsul. Tidak ada kata-kata perintah untuk mengaji kepada Kiai As'ad, tapi disuruh mengabdi. Itulah sebabnya, saat berangkat mondok, Kiai As'ad dibekali 3 buah besek oleh Kiai Syamsul. Yaitu tempat yang terbuat dari anyaman bambu bertutup bentuknya segi 4. Isi tiap besek berbeda-beda. Besek pertama berisi parang. Besek kedua berisi biji asam. Sedangkan besek ketiga berisi nasi aking. Sementara Kiai Zaini Mun'im, lanjut Nyai Makiyah, diberi bekal kitab oleh Kiai Mun'im, ayahnya, yang menandakan perintah untuk mengaji. Ketika keduanya sampai di pesantren Pademangan, Bangkalan, Madura, yang diasuh Syekhona Holil, Kiai Zaini Mun'im dan Kiai As'ad Syamsul Arifin mendapat petunjuk yang berbeda. Zaini, kalau mau ngaji, asramanya, Red, dekat musala. Kalau As'ad, asramanya, Red, dekat rumah saya. Kalau saya mau nyuruh-nyuruh biar gampang, kata Syekhona Holil memberi petunjuk. Cerita Kiai Zaini dan Kiai As'ad mondok ke Kiai Holil Bangkalan itu disampaikan Nyai Makiyah As'ad, putri dari Kiai As'ad Syamsul Arifin, di Masjid Ainul Yakin Unisma, pada acara rutinan Ratibul Haddad Iksas dan Ikmas Malang Raya, sekaligus peringatan Harlah ke-92 NU. Cerita yang sama disampaikan Kiai Haji Abdul Moksid Ghazali. Kalau Kiai Zaini mondok, itu disuruh ngaji. Ngaji Bukhari, ngaji Muslim, ngaji Alfiyah Ibu Malik, kata alumni Ponpes Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo ini.
Tapi kalau Kiai As'ad tidak disuruh ngaji, tapi disuruh membangun pondok, tambah moksid, mengutip cerita dari Kiai As'ad. Berdasarkan cerita yang diperoleh dari Kiai As'ad, santri Syekhona Khalil tidak banyak. Hanya 23 orang. Antara lain Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Casbullah, Kiai Bisri Syansuri, Kiai Zaini Mun'im, Kiai Ahmad Kusyairi. Gak banyak memang, santrinya, tapi jadi semua, sebut moksid. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pendiri Ponpes Tebu Ireng, Jombang, dan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Kiai Haji Wahab Casbullah, pesantren Tambak Beras, Jombang, juga pendiri NU. Kiai Haji Bisri Syansuri merupakan pendiri Ponpes Mambau Ma'arif, Denanyar, Jombang, dan Rais AMPB NU tahun 1972 hingga 1980. Kiai Haji Zaini Mun'im merupakan pendiri pesantren Nurul Jadid, Paiton, Kabupaten Probolinggo. Kiai Haji Ahmad Kusyairi merupakan ulama besar di Pasuruan. Adapun Kh. As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Itulah kiprah beberapa santri Syekhona Khalil Bangkalan. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, dan Tongkat Nabi Musa. Saya menuliskan sedikit biografi Kiai As'ad ini, hanya didasari mahabbah saya kepada Kiai yang menjadi penghubung antara Syekhona Khalil dengan Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari dalam pendirian Nahdlatul Ulama ini. Lebih dari itu saya ingin meyakinkan semua Nahdliin bahwa organisasi kita didirikan bukan oleh sembarangan kiai, tapi oleh para kiai asyabul karomah wal maunah. Dan saya mengajak kita semua untuk berkhidmat kepada NU dengan penuh tulus ikhlas. Tulisan ini bersumber dari Mau'idzah Hasanah yang disampaikan oleh salah seorang putri Kiai As'ad, Al-Mukarramah Ibu Nyai Makiyah As'ad pada acara pertemuan alumni Salafiyah Syafi'iyah di Malang, Jawa Timur, yang saya dapatkan dari channel YouTube. Saya khususkan tulisan ini untuk kaum Nahdliin yang percaya karomah wali dan maunah para ulama. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin pahlawan nasional, pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, yang juga pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pada masa muda belajar dasar ilmu agama dari ayahnya sendiri, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin. Setelah puas mendapat ilmu dari sang ayah, As'ad muda minta izin untuk mondok di pesantrennya Syekhona Khalil Bangkalan. Ayahanda tentu merasa senang mendengarnya dan sangat mendukung niat putranya yang atas keinginannya sendiri ngaji kepada kiai yang menjadi gurunya para kiai Jawa itu, seraya memberi nasihat, niatkan dalam hatimu untuk mengabdi kepada Syekhona Khalil. Nasihat dari Kiai Syamsul ini terdengar sedikit ganjil, karena biasanya orang tua yang mondokin anak memberi amanat agar niatnya mencari ilmu. Kiai Syamsul juga membekali Kiai As'ad muda tidak seperti orang lain. Bukan koper atau tas yang berisi pakaian dan kitab, Kiai As'ad dibekali hanya 3 buah besek, wadah kecil. Besek pertama berisi alat untuk mengupas kelapa dan motong kayu, besek kedua berisi biji asam, dan besek ketiga berisi nasi aking. Lalu berangkatlah Kiai As'ad menuju Bangkalan Madura. Dan niat Kiai As'ad untuk mengabdi seperti disampaikan ayahnya, ternyata diketahui oleh Syekh Khalil. Kiai As'ad ditempatkan oleh Syekh Khalil di kamar yang paling dekat dengan rumahnya, tentu agar sang guru lebih mudah memanggil Kiai As'ad jika diperlukan. Suatu hari Syekh Khalil mengumpulkan para santrinya dan dawuh, para santri sekalian, hari Jumat yang akan datang, saya akan kedatangan tamu agung, saya akan siapkan masakan istimewa untuk menjamunya, siapa di antara kalian yang siap mencari kayu bakar? Dari sekian banyak santrinya, Kiai As'adlah yang mengacungkan telunjuk, saya siap Kiai. Kiai As'ad pun seharian mencari kayu bakar sesuai perintah gurunya. Setelah hari Jumat tiba, beliau dipanggil Syekh Khalil. As'ad, hari ini tugas kamu menyambut tamu, siapa saja yang datang, dalam keadaan apa saja, jika dia mau menemuiku, maka terimalah dan antar dia ke rumahku. Hampir seharian Kiai As'ad menunggu tamu yang datang, tapi sampai sore tamu yang ditunggu belum datang juga. Hanya ada seorang laki-laki tua, dengan pakaian compang-camping, badannya kumal penuh borok dan bau. Tetapi karena ingat pesan gurunya, siapa saja yang mau menemuinya dalam keadaan apa saja, tetap harus diantar ke rumah gurunya. Walaupun dengan hati yang penuh dengan pertanyaan, Kiai As'ad tetap mengantar orang ini. Tapi betapa kagetnya Kiai As'ad, orang yang kumal ini malah disambut oleh Syekh Khalil dengan sumringah. Penuh keakraban, dirangkul, dicium pipinya. As'ad, antarkan tamu ini ke jalan lagi, beliau mau pulang, perintah Syekh Khalil kepada Kiai As'ad. Kiai As'ad pun menjalankannya dengan hati yang masih bertanya-tanya. Setelah selesai mengantarkan tamu itu, Kiai As'ad dipanggil lagi Syekh Khalil. As'ad,
kamu tadi cium tangan tamu saya gak? Gak Kiai, saya gak kuat bau badannya, jawab Kiai As'ad jujur. Sayang sekali As'ad, padahal beliau adalah Nabi Khidir As, ujar Syekh Khalil. Waduh Yai, saya nyesel gak mencium tangannya, kalau beliau kesini lagi. Biar saya yang jemput lagi, saya pasti akan cium tangan beliau. Jumat depan beliau kesini lagi, pokoknya dengan wajah apapun tamuku nanti kamu antar ke rumahku lagi ya As'ad. Siap Yai, dengan senang hati Yai, ujar Kiai As'ad mantap. Jumat berikutnya, sejak pagi Kiai As'ad sudah berada di pinggir jalan raya untuk menyambut Nabi Khidir As yang akan bertamu lagi kepada gurunya. Seperti minggu kemarin, tidak ada seorang pun yang datang. Pokoknya dalam kondisi apapun, tamu yang mau bertemu guruku, akan aku cium tangannya, pikir Kiai As'ad. Tiba-tiba ada seorang Belanda, tinggi besar, bule, mancung dengan logat bahasa Madura bercampur Belanda datang dan minta diantar ke rumah Syekh Khalil, katanya Khalil sakit ya. Antar saya menemuinya, Dek. Tentu saja Kiai As'ad merasa kaget, orang Belanda kok tahu guru saya, jangan-jangan dia mau membunuhnya. Tapi karena ingat pesan gurunya, akhirnya tamu ini diantar lagi oleh Kiai As'ad. Seperti minggu kemarin juga, Syekh Khalil menyambut tamu, Londo, ini dengan sumringah, bahkan ngobrol lama sekali. As'ad, antar tamu ini ke jalan raya. Perintah Syekh Khalil. Setelah tamu itu pulang dan menghilang entah kemana, Syekh Khalil nanya, As'ad, kamu cium tangan tamu tadi gak? Gak Yai, masa saya harus nyium tangan Londo? Sayang As'ad, padahal tadi itu Nabi Khidir yang menyamar dengan wajah Londo. Waduh, saya nyesel banget Yai, nanti kalau beliau bertamu lagi minggu depan, saya siap jemput lagi Yai. Jumat berikutnya Syekh Khalil manggil Kiai As'ad lagi, As'ad, hari ini kamu pergi ke stasiun, dan jemput Nabi Khidir di sana, ya. Betapa girangnya hati Kiai As'ad yang dipercaya oleh gurunya menjemput Nabi Khidir As. Berangkatlah beliau ke stasiun yang berjarak kurang lebih 3 km dari pesantren. Tak lama menunggu kereta api tiba, lalu turunlah seorang laki-laki tampan memakai belangkon, dan membawa tongkat, tiba-tiba menunjuk Kiai As'ad dengan tongkatnya dan berkata, kamu As'ad ya, yang diperintahkan gurumu Syekh Khalil untuk jemput saya. Kiai As'ad kini yakin, bahwa orang ini adalah Nabi Khidir As, beliau mencium tangannya dengan penuh rasa ta'zim. Kemudian mereka berdua berjalan menuju pesantren Syekh Khalil. Selama di perjalanan itu tangan Kiai As'ad dipegang oleh Nabi Khidir sambil terus diajari ilmu ruhani, ilmu tarekat yang menjadikan seseorang futuh dan ma'rifat kepada Sang Maha Pencipta. Kiai As'ad menyaksikan Nabi Khidir As memberikan tongkat yang dibawanya itu kepada Syekh Khalil. Dan menurut Kiai As'ad berdasarkan cerita dari Nabi Khidir As, tongkat itu adalah tongkatnya Nabi Musa As. Setelah beberapa tahun kemudian, Kiai As'ad dipanggil oleh Syekh Khalil untuk menyampaikan tongkat itu kepada Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari di Tebu Ireng Jombang murid Syekh Khalil lainnya, yang menandai restu beliau atas berdirinya Jamiyah Nahdlatul Ulama. Ila arwahihim, Al-Fatihah. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pembawa isyarat berdirinya NU. Mustafa Kamal Kader PMI Ashram Bangsa 5 Januari 2023 Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Sejarah NU. 1,731 kali dibaca. Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu ormas keagamaan terbesar bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Hal ini tak hanya dibuktikan dengan jumlah anggotanya yang mencapai lebih dari 80 juta jiwa, tapi juga banyaknya cabang istimewa NU yang tersebar hampir di seluruh dunia. Terbilang ada 34 cabang istimewa NU, seperti di Belanda, Belgia, Jerman, dan lain-lain. NU sendiri berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Sesuai dengan namanya, NU banyak sekali melibatkan para kiai atau ulama dalam proses pendiriannya. Salah satu ulama yang memiliki peranan yang amat signifikan adalah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Biografi Kiai As'ad. Kiai As'ad merupakan pendiri dan pengasuh kedua pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Beliau lahir di Tanah Suci Makkah pada tahun 1897 buah cinta dari KHR Syamsul Arifin dan Nyai Haji Siti Maimunah. Saat genap berusia 6 tahun, beliau dibawa pulang ke tanah asalnya, yaitu Pondok Kembang Kuning, Pamekasan, Madura. Rihlah keilmuannya pertama kali diperoleh dari ayahnya, Kiai Syamsul Arifin. Pada usia maja, As'ad muda dipondokkan ke Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan. Kurang lebih 3 tahun menimba ilmu di sana.
Ia melanjutkan perjalanan keilmuannya ke Madrasah Syaulatiyah Makkah yang mayoritas pelajarnya berasal dari Melayu. Di sana, As'ad belajar di bawah asuhan ulama-ulama besar di zamannya, seperti Sayyid Abbas bin Abdul Aziz, kakek dari Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, termasuk juga kepada salah seorang guru yang berasal dari Yogyakarta, yakni Syekh Bakir. Kemudian beliau kembali ke tanah air untuk menimba ilmu kembali kepada Syekhona Khalil di Pondok Pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Diceritakan bahwa semasa mondok di sana, beliau justru tidak pernah diperintahkan oleh Sang Maha Guru untuk belajar, berbeda dengan para santri lainnya. Beliau justru diperintah untuk membangun pondok. Di pesantren inilah beliau mendapatkan pengalaman yang sangat sulit dilupakan, yakni menjadi mediator atau pembawa pesan dalam sejarah berdirinya NU. Mediator NU. Mungkin nama beliau kurang begitu dikenal dalam literatur sejarah berdirinya NU. Hal ini cukup wajar, sebab semasa hidupnya, beliau enggan jika kisah perjuangannya diungkap ke publik. Di dalam buku Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Riwayat Hidup dan Perjuangannya, beliau menceritakan, berdirinya NU tidak seperti lazimnya perkumpulan lain. Berdirinya NU tidak ditentukan oleh perizinan dari bupati atau gubernur, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izin dari Allah itu juga ditempuh melalui perjuangan para wali songo. Karena itu, di dalam simbol NU terdapat bintang berjumlah 9. Isyarat yang dinanti itu akhirnya tiba kepada Syekhona Khalil. Beliau lantas memerintahkan Kiai As'ad menghadap Kiai Hashim Asy'ari untuk memberikan sebuah tongkat. Selama di perjalanan, Kiai As'ad diperintah agar senantiasa membaca surah Taha ayat 17-23. Tidak ada penanggalan yang jelas kapan peristiwa ini terjadi, namun yang jelas peristiwa ini terjadi pada tahun 1924. Di pertengahan tahun 1925, Kiai Haji Raden As'ad kembali mendapatkan perintah untuk mengantarkan tasbih kepada Kiai Hashim Asy'ari seraya membaca zikir Asmaul Husna, yaitu Ya Jabbar, Ya Kahar terus-menerus hingga sampai. Pesan inilah yang kemudian menjadi indikasi bahwa NU telah memperoleh restu untuk didirikan, dan sebagai raisnya adalah Kiai Hashim Asy'ari. Begitulah kontribusi besar seorang Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin untuk NU. Bahkan dalam sebuah kesempatan, beliau berkata, jiwa, raga, dan tulang sumsum saya adalah NU. Lahul Fatihah. Demikianlah kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.